Berkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya yakin program Rest and Shine pagi hari ini akan memberkati kita semua. Dan pagi ini saya akan berbicara tentang warisan anak cucu. Nah, apa yang paling penting di akhir-akhir zaman ini, kira-kira warisan apa sebagai orang tua? Apa yang Anda berikan kepada anak cucu saudara semua? Nah, paling penting saudara, karena warisan yang saya akan bicarakan ini adalah bukan warisan secara jasmani atau material, tetapi ini bicara tentang warisan kekekalan, warisan yang memang saudara akhirnya melihat anak cucu saudara akan berbahagia. Saya kasih perumpamaan ini, seandainya seorang anak akan pergi gitu ya, merantau ke daerah lain atau ke negara orang ya, kira-kira pesan apa yang saudara sebagai orang tua sampaikan kepada anak-anak ya? Pasti orang tua akan sampaikan apa? Jaga diri baik-baik, ya kan? Tetap dekat sama Tuhan, belajar yang banyak, dan jadi orang yang berhasil. Ada kata-kata yang luar biasa yang diberikan, ya. Dan di dalamnya adalah satu aja sebenarnya, ingat tentang Tuhan. Karena memang kenapa itu hal itu disampaikan oleh orang tua? Karena dimanapun anak saudara berada, ya, kalau hubungannya dengan Tuhan, artinya dia takut akan Tuhan, maka kita pasti sebagai orang tua itu akan baik-baik, saya akan tenang sekali. Karena anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup mereka pasti akan diberkati, langkah-langkah mereka akan diberkati, apa yang mereka kejar atau mereka cita-citakan juga pasti berhasil. Kenapa? Karena hidup mereka takut akan Tuhan. Nah, apakah hari-hari ini sebagai orang tua saudara sedang menyampaikan hal-hal yang menjadi warisan kekekalan bagi anak-anak saudara, warisan yang memang saudara titipkan? Memang yang namanya harta benda penting sebagai orang tua, kita bertanggung jawab ya, saudara memberikan kekayaan saudara atau membuat dia berhasil dengan apapun di dalam dunia ini penting, tetapi yang paling terpenting adalah engkau menaruh sebuah warisan kekekalan, sehingga apapun yang nanti anak-anak ini akan jalankan di muka bumi ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, adakah hari-hari ini orang tua tetap membawa anak-anak untuk menikmati warisan kehidupan kekekalan yang akhirnya satu saat kalau orang tua semua kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan berbahagia dan bangga karena kita tahu warisan yang kita kasih membuat anak kita akan aman di tengah-tengah bumi ini. Sekalipun kita sudah tidak ada dengan mereka, tetapi kita menaruh satu kekayaan yang luar biasa, kekayaan spiritual yang hebat, yang adalah warisan bagi anak cucu kita. Ini paling penting. Makanya hari-hari ini kalau ada orang-orang tua yang masih merasa menderita, ya, kecewa karena mungkin nasihat-nasihat saudara, anak-anak tidak mempedulikan, saudara mungkin mulai merasa bosan dan tidak mau lagi menasihati tentang hal-hal yang memang berbau kerajaan surga, ya. Ini penting saudara, tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun untuk tetap menyampaikan soal hal kerajaan surga, karena memang itu adalah warisan yang sesungguhnya yang harusnya kita titipkan kepada anak-anak kita. Kita akan memulai dengan membaca ayat ini dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat ke-9. Mari kita baca. Sebenarnya ini yang Tuhan juga ajarkan kepada bangsa Israel melalui Musa, bagaimana keluarga-keluarga Kristen menaruh atau menanamkan sesuatu yang menjadi hak kekekalan, sehingga anak cucu kita akan aman dan damai dan baik-baik saja keadaannya di tengah-tengah bumi ini. Mari kita simak firman Tuhan ini dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Haleluya. Ada satu pesan yang sangat-sangat vital sekali, ya, dalam keluarga-keluarga Kristen. Perintah yang Tuhan
rumah tangga, menaruh fondasi yang tepat bagi keluarganya. Kenapa satu perintah yang hebat ini Tuhan mau untuk dilakukan di tengah-tengah keluarga Tuhan, keluarga yang benar-benar Tuhan hadir di sana? Karena masa depan dari anak cucu saudara ada di dalam setiap benih yang baik yang engkau taruhkan dalam keluarga saudara. Di ayat 6 dikatakan tadi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikannya. Sebuah bagian terpenting, setiap perkataanku harus engkau taruh dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Satu ajakan yang hebat, satu perintah yang tidak boleh main-main, saudara. Ya, ini satu perintah yang Tuhan kasih kepada setiap keturunan Israel. Kalau keluarga Israel, kalau keluarga yang memang Tuhan bangun, Tuhan berdirikan sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat 6 dikatakan engkau harus dengarkan, pasang telingamu baik-baik, pasang hatimu, condongkan hatimu kepada perintah yang menyelamatkan kakimu dari segala macam hal yang tidak benar, godaan-godaan yang bisa merugikan dirimu. Tuhan mau kita mencondongkan telinga hati kita kepada apa yang Tuhan perintahkan. Perhatikan baik-baik, ya. Kata dengarkan dan perhatikan baik-baik ini dari bahasa asli yang artinya sema. Kata dengarkan, perhatikanlah ini menunjukkan bahwa kita harus menaruh penuh perhatian dan tidak boleh menganggap sepi apa yang menjadi ajakan Tuhan untuk kita harus lakukan. Dan Musa benar-benar harus melakukan bagian ini karena ini adalah perintah yang membuat setiap keluarga rumah tangga akan baik-baik saja jalan-jalannya. Hari-hari ini banyak keluarga atau rumah tangga atau suami atau istri, ayah, ibu, ya, melupakan satu hal yang paling penting, di mana setiap kaki dari anak-anak kita, mereka harus ada di fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat. Karena itu adalah masa depan mereka. Mereka akan aman, kita akan bahagia sebagai orang tua karena kita sudah menaruh fondasi mereka dengan tepat, kaki mereka atas fondasi yang tepat. Tetapi kalau ada banyak orang tua yang masih ragu dan bahkan putus asa di dalam memberikan nasihat kepada anak-anak, saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan sedang menyuruh kita, orang tua, untuk sema Israel, menaruh, mendengarkan, untuk perhatikan baik-baik setiap perkataan yang Tuhan ajarkan. Di ayat 7 dikatakan apa? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang satu perintah firman Allah yang membuat akhirnya mata kaki anak-anak kita, mata roh anak-anak kita, jiwa anak-anak kita tidak akan pernah terlepas dan tidak pernah melupakan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Berulang-ulang kau mengajarkan, berulang-ulang kau mendidik mereka. Didikan saudara itu harus didikan yang memang berdasarkan kepada firman Allah. Amsal katakan apa? Pukullah anakmu dengan rotan, tetapi jangan mengingini kematiannya. Artinya rotan-rotan didikan itu harus selalu diajarkan, saudara. Jangan pernah berhenti untuk apa? Mendidik anak-anakmu. Jadi orang tua gak boleh berputus asa di dalam mendidik anak-anakmu. Kita tahu tantangan zaman ini benar-benar luar biasa yang membuat hati kita mungkin ada yang gelisah, takut, ya. Tetapi disinilah peran penting orang tua untuk harus membuat anak-anak mengalami sema. Mereka memperhatikan, mereka mendengar dengan saksama, berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya. Membicarakan apa? Membicarakan tentang didikan-didikan Tuhan, pesan-pesan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Saat kita duduk di rumah, kita katakan, gak boleh lengah. Di rumah saudara punya waktu dengan anak-anak, harus selalu ingatkan mereka tentang bagaimana didikan-didikan yang membuat mereka harus hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam setiap aspek hidup mereka. Saat engkau duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan,
Saudara, Tuhan ingatkan karena kata mendengarkan, memperhatikan ini akan membawa anak-anak kita ke dalam jejak yang luar biasa aman dan damai. Dan saya yakin semua orang tua akan senang. Anak-anaknya pun dengan hidup damai, sukacita melimpah ada pada kita karena kita tahu anak kita akan baik-baik saja keadaannya. Saat apabila engkau dalam perjalanan, engkau bahkan berbaring, bahkan engkau bangun, firman Allah engkau harus mengajarkan kepada mereka ulang-ulang. Ayat 8 dikatakan ulangan 6 tadi, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Satu kebenaran firman di mana engkau harus mengikat dirimu dengan anak-anakmu kepada Sang Pemilik, yaitu Tuhan kita. Nah, memang hari-hari ini kita seperti orang tua itu yang saya katakan, kita merasa bahwa anak-anak kita sudah tidak mau dengar karena mereka merasa kita sudah jadi orang tua di zaman dulu dan mungkin sudah berbeda. Firman Allah selalu baru setiap hari. Waktu engkau ajar anak-anak, engkau duduk di rumah, engkau berjalan, engkau dimanapun, engkau ikatkan kebenaran firman dalam kehidupan anak-anakmu, maka engkau akan lihat bagaimana anak-anakmu akan berbahagia di bumi. Sekali lagi kata dengarkan atau perhatikan, ya, dari bahasa asli sema menunjukkan satu panggilan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, renungkan, menanggapi dengan tindakan yang perlu menjadikan bagian ini adalah bagian kehidupan, ya, lifestyle hidup kita. Dalam ayat 4 dikatakan apa? Kita harus dengarkan benar-benar apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan mau anak-anak kita boleh melangkah di setiap hari-hari mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Ya, makanya kalau sekarang kita lihat anak-anak muda kita sepertinya banyak yang tidak mau taat sama orang tua, berontak seperti itu, ya. Saya yakin anak-anak pada dasarnya hidup mereka adalah milik Tuhan. Hidup mereka Tuhan kasih satu benih yang baik, hidup untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Tetapi saat anak-anak itu tanda kutip, ya, mungkin pergaulannya mulai miring atau mulai tidak bagus, ya, kata-katanya mulai kasar. Didikan pertama adalah paling penting adalah dari rumah, saudara. Makanya Tuhan ingatkan semua keluarga Kristen, keluarga Israel harus memperkatakan firman Allah, sema Israel, dari rumah mereka masing-masing. Saat mereka di rumah, saat mereka di jalan, saat mereka berbaring, harus berulang-ulang menasehati anak-anak mereka dengan roh takut akan Allah. Ini paling penting sekali. Ini tanggung jawab orang tua. Dan kita gak bisa menyerah karena kondisi mungkin anak-anak kita. Karena anak-anak ini akan jadi seperti apa, karakter hidup mereka ditentukan di rumah, mulai dari orang tuanya, saudara, ya, orang tuanya. Yang kedua, di lingkungan pendidikan, ya, sekolah, kampus. Sebagai seorang pengajar, guru, dosen, ini penting untuk harus mendidik anak-anak ke jalan yang benar, saudara, ya. Dan kemudian yang berikut, komunitas gereja, ya, di mana kita mempertemukan iman anak-anak kita. Harus kita ingat, jadi peran penting tiga pemimpin ini harus benar-benar jadi bagian untuk lakukan bagian perintah Tuhan. Bagaimana firman Allah harus landing dengan baik dalam diri anak-anak kita, sehingga mereka takut akan Tuhan. Jadi dari rumah, anak-anak ini kita bisa lihat kalau di rumah itu orang tua mendidik mereka dengan baik, akan terlihat dalam lingkungan mereka masing-masing. Hidup anak-anaknya akan berjalan dengan penuh sukacita karena dari rumah orang tua mendidik mereka. Dan di dalam pendidikan, ya, peran penting seorang pendidik penting sekali dalam menyampaikan nilai-nilai membangun karakter yang baik, nilai-nilai untuk takut akan Tuhan, sehingga anak-anak boleh mengalami perubahan-perubahan yang ke arah yang baik. Kemudian apa? Lingkungan di mana dia akan bertumbuh dalam pertumbuhan rohani, yaitu gereja komunitas. Ini penting, peran penting seorang hamba Tuhan untuk menjaga dan memimpin mereka dalam langkah-langkah yang baik. Oleh karena itu, Tuhan memperingati, ya, bangsa Israel melalui Musa, bagaimana hidup mereka harus berpadanan pada Injil, kepada kebenaran firman, sehingga langkah-langkah mereka tidak akan terjebak dengan macam-macam godaan-godaan iblis. Nah, apa yang kita rasakan dari kata mendengar itu, ya, berbicara tentang apa? Harus membangun hubungan. Kalau kita mendengar berarti kita sedang mencendongkan hati kita. Berarti ini bicara tentang hubungan, ada relasi,
ya, antara umat Tuhan dengan Tuhannya. Ya, mendengarkan berarti kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Ya, kemudian yang berikut, kita harus menaruh satu warisan yang benar-benar kita ngerti, ini warisan kokoh yang hidup. Anak-anak kita akan mengalami satu kemenangan. Ya, makanya waktu engkau bangun pagi, engkau perlu mendoakan mereka, ya, dan mengajak mereka untuk merenungkan kebenaran firman dan mengarahkan kaki mereka tetap melangkah di jalan-jalan Tuhan, dan mereka akan mendengarkan dengan baik-baik. Saudara, ya. Jadi kata mendengar ini bicara tentang relasi, kemudian bicara tentang satu warisan yang membuat anak-anak kita akan aman-aman saja. Hidup mereka akan melakukan bagian penting. Kemudian kata mendengarkan ini berbicara bahwa kita menyatakan diri kita sebagai umatnya Tuhan, milik kepunyaannya. Jadi memang kita harus selalu membuat anak kita mendengarkan dengan baik-baik sebagai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian memberikan warisan ini adalah bagian bahwa kita turunkan dari yang pemiliknya kepada anak cucu kita, dari Tuhan kepada anak cucu kita. Kemudian apa? Menunjukkan identitas. Jadi kata mendengarkan berarti kita sedang menghormati Tuhan kita adalah umatnya. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 8 kita akan baca, dikatakan sangat jelas bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Makanya kita perlu mencondongkan hati kita kepada Dia, mengarahkan telinga kita kepada Dia, ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari kita akan baca ayat ini. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, amin, imamat yang rajani, yes, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, amin, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita milik kepunyaan Tuhan. Jadi kata-kata mendengarkan tadi, ya, kata mendengarkan tadi, sema, kita sedang membuat diri kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kita harus taat kepada Dia. Kita harus bisa membuat diri kita, mengikatkan diri kita kepada Sang Pemilik kita. Nah, oleh karena itu, waktu bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian, di dalam banyak proses yang mereka alami, yang sedang mereka jalankan, ya, Tuhan mau setiap keluarga bertanggung jawab dengan anak-anak mereka. Setiap keluarga menaruh benih yang baik kepada anak-anak mereka, sehingga setiap proses yang mereka lewati atau keluarga ini dalam setiap proses, mereka mengerti semua ada di dalam kontrol Tuhan. Bagaimana kita tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan tanpa ada komplain apapun. Jadi dalam keluarga, kalau keluarga ini dewasa, dalam mengalami banyak masalah, keluarga ini kalau dewasa, mereka tetap menghadirkan Tuhan, ya, berdoa hal-hal yang sepele tapi nggak boleh disepelekan, saudara. Hal-hal yang sepele tapi nggak boleh disepelekan. Contoh, waktu saudara menghadapi banyak masalah-masalah dalam keluargamu, ya, ekonomi keluargamu, dan engkau tetap mengajak keluargamu berdoa bersama-sama. Di sini anak-anak melihat, anak-anak mulai mengcopy paste bahwa oh ada masalah, nggak boleh cari cara-cara yang lain, tetapi cari Tuhan. Hal-hal yang tadi yang saya katakan mungkin menurut Anda sepele, tapi nggak boleh disepelekan, ya. Jadi waktu orang tua menghadapi masalah dalam keluarganya dan dia mulai mengajak sesi rumahnya untuk berdoa bersama-sama, ini adalah satu didikan yang hebat, sehingga anak-anak melihat oh setiap kali masalah persoalan, ayah ibu kami tetap mencari Tuhan, kami diajak berdoa. Saudara sedang membangun iman kepada anak-anakmu untuk melihat setiap masalah tetap cari Tuhan, tanya Tuhan apa yang akan engkau lakukan. Bahkan hari-hari ini apakah orang tua sedang benar-benar, kalau engkau dalam ujian-ujian, keluarga rumah tanggamu sedang dalam ujian-ujian kehidupan, apakah engkau mencari Tuhan atau engkau mencari orang-orang lain? Seperti Mazmur pasal yang pertama ayat pertama, jangan sampai terjadi ada 3 tipe ini. Tapi memang kadang-kadang saat orang tua tidak bisa mengelola satu masalah, ya, dia sedang membuat anak-anaknya copy paste, mau lihat sesuatu. Apakah sedang mencari Tuhan sang pemilik hidup?
karena kita mau taat mendengar tadi, sema tadi, atau kita sedang mencari orang-orang manusia-manusia yang tidak punya kekuatan apapun. Kita baca saudara, Mazmur pertama ayat yang pertama, ini satu nasihat untuk keluarga rumah tangga. Waktu engkau mau anak-anak mendengarkan firman, engkau mau mewariskan satu yang benar buat mereka, maka engkau harus menjaga langkahmu dalam menghadapi masalah-masalah dengan 3 tipe orang yang Tuhan katakan dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yes. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Iya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, lihat saudara. Berbahagialah kita kalau kita menjaga langkah-langkah kita, ya, tidak berjalan di jalan-jalan orang fasik, nggak berdiri dengan orang-orang berdosa, dan tidak tinggal di dalam sikap cara-cara orang-orang pencemooh itu. 3 tipe di mana sebenarnya ini yang paling sering justru kita pingin ngomong sama orang-orang yang tadi nggak takut Tuhan, orang-orang yang berdosa, bahkan orang-orang yang suka gosip-gosip, kita kata saudara malah curhat dengan mereka. Ya, ingat saudara, kalau engkau punya masalah, engkau harus cari Tuhan yang tahu bagaimana solusi bagi saudara. Ya, kita nggak bisa cari orang-orang yang bahkan nggak takut Tuhan itu. Anda tidak akan menemukan solusi. Nah, apa yang Anda lakukan dalam menghadapi masalah-masalah itu? Anak-anak melihat dan mereka akan ikuti jejak kita. Saat mereka juga, ya kita mungkin sedang membuat mereka, anak-anak kita untuk mau kembangkan sayap di dunia pendidikan. Mereka mungkin sekolah di luar pulau, luar kota, di luar negeri. Nah, gimana saat mereka hadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka juga? Mereka tidak akan menyerah dengan masalah, karena mereka lihat, oh di rumah itu kalau ada masalah, papa mama selalu mencari Tuhan. Bukan mencari tadi orang-orang yang 3 tipe tadi yang Tuhan yang Alkitab katakan dalam Mazmur. Tuhan gak inginkan kita, karena Alkitab berkata berbahagialah. Berarti hidup kita akan baik-baik saja, penuh dengan damai kalau kita nggak minta nasihat dari orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang pencemooh. Ini nilai saudara. Jadi apa yang Anda lakukan dalam rumah tanggamu, engkau didikan kepada anak-anakmu, itu yang akan mereka kebebasan dari dirimu sendiri. Jadi Tuhan mau saudara berpusat kepada Tuhan. Sema Israel menegaskan tentang bagaimana pentingnya hidup kita kembali kepada firman Allah. Ya, bagaimana rumah tangga Tuhan kasih contoh. Ada 2 dasar rumah yang dibangun. Yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Lalu Tuhan katakan ada banyak badai yang datang. Lalu apa yang terjadi dengan rumah yang tadi yang dibangun di atas pasir? Tentang badai persoalan, jadi roboh, tetapi atas batu tetap kokoh berdiri. Tuhan lagi bicara, kalau engkau menaruh firman Allah, mendengarkan baik-baik, engkau memperhatikan baik-baik, engkau menaruh perhatianmu dengan saksama, condongkan hatimu kepada firman Allah, maka masalah apapun tidak akan menggoyahkan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang tua yang mulai mengeluh dan mulai menyerah kepada keadaan anak-anaknya. Saya mau katakan, kalau kata firman Tuhan pagi hari ini, mari jadilah seorang tua yang bertanggung jawab, menaruh warisan kekekalan kepada anak-anaknya, yaitu kebenaran firman yang menyelamatkan anak-anakmu. Kita mesti belajar untuk tetap menaruh kebenaran firman. Didiklah mereka dengan takut akan Tuhan, saudara, sehingga engkau akan berbahagia sepanjang kehidupanmu. Orang tua yang ingin menikmati kebahagiaan, saya tahu dan saya yakin Tuhan ada berikan buat saudara. Cuma satu adalah engkau membawa anak-anakmu menikmati warisan kekekalan dalam kebenaran firman, sehingga mereka akan selamat. Mereka akan mengalami hari-hari yang membuat hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, karena saudara melangkah dengan satu langkah di mana engkau menaruh kebenaran firman. Engkau duduk berjalan, engkau berbaring, engkau tetap mengingatkan mereka tentang bagaimana roh takut akan Tuhan. Nah, berkat di balik mendengarkan firman, kita tahu bahwa Tuhan akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Dan kalau Allah hadir, maka semua akan baik-baik saja. Kalau Allah hadir, maka pemulihan akan terjadi. Kalau Allah hadir, maka segala hal yang kita sedang alami, semua akan baik-baik saja, akan beres, karena Dia adalah jalan dan kebenaran itu sendiri. Jadi penting sekali engkau mendengarkan, mencondongkan hatimu untuk menaruh kebenaran firman Tuhan kepada hati anak-anakmu, sehingga engkau akan mulai bagaimana hidup mereka diberkati. Dan
dan tentu berkat jasmani yang tentu dalam dunia ini Allah sediakan buat kita, karena anak-anak kita akan menikmati berkat yang tak pernah berhenti dalam hidup mereka. Apakah engkau sudah menaruh warisan yang tepat kepada anak cucumu hari-hari ini? Mari kembalikan mereka ke dalam posisi di mana Tuhan mau engkau mendidik mereka dengan benar, karena itu adalah warisan kekekalan yang membuat hatimu sendiri akan penuh dengan damai dan sukacita. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah yang satu ini. God bless you. Baik, kembali di 90.3 FM Sesana Yogyakarta. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan tentang tema kita, yakni warisan kekekalan. Sudah disampaikan oleh Ibu Pastor Sarlin Mataheru, dan kali ini kesempatan Anda mendengar Sesana untuk bisa bergabung berinteraktif di program Arise and Shine melalui WhatsApp di 085629299400. Sekaligus juga bisa di nomor yang sama untuk mengirimkan pokok doa, akan didoakan di akhir program. Baik Bu Sarlin, terima kasih, firman Tuhan sangat menyegarkan pagi hari ini ya, terkait apa sih warisan yang bisa kita berikan kepada anak kita. Yes. Khusus warisan kekekalan. Nah, ini dia, karena tiap orang tua menyadari dirinya tidak akan selalu atau bersama anaknya selama-lamanya. Betul. Jadi perlu satu warisan yang gak akan habis gitu ya Bu. Betul, betul. Gak jadi rebutan. Betul, betul. Warisan kekekalan itu. Betul. Ya, betul. Dan endingnya adalah semua bahagia. Iya, betul. Karena begini, hari-hari ini saya melihat banyak orang tua yang sedih sekali, banyak orang-orang tua yang menderita, saudara bayangkan. Dan satu saya tanya, kenapa bisa seperti ini, ibu nangis, bapak seperti ini sedih. Iya, anak-anak saya ini disekolahkan jauh-jauh atau sudah pergi merantau ke seperti ini, kami tidak mengharapkan mereka seperti ini. Jadi sekalipun mereka punya segala macam harta benda itu tercukupkan, saudara saya dengarkan baik-baik. Ya, bukan berarti orang tua juga gak bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Masa depan anak-anak kan bertanggung jawab. Pendidikan mereka, makan minum mereka, pakai mereka, kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab. Tetapi di balik semua itu, dasar yang paling penting yang membuat hati saudara adem, hati saudara damai, hati saudara sukacita adalah engkau menaruh satu warisan yang membuat anak-anakmu akan mengerti kalau ada masalah, ketemu jawabannya. Waktu mereka menghadapi tantangan, mereka tidak akan pernah takut, karena mereka tahu mereka tinggal dalam kebenaran firman. Nah, ini warisan yang orang tua akhirnya tanpa sadar juga engkau akan bahagia. Banyak orang tua kecewa, sedih, menangis gitu ya, dan merasa menyesal. Nah, ini kalau sampai dikata menyesal, ada kata-kata yang orang tua akhirnya keluarkan, saya menyesal anak-anak saya sekolahkan tapi akhirnya begini jadinya dan bla bla bla. Come on, tidak akan terjadi seperti itu kalau dari awal engkau mengerti, mendengarkan firman dengan penuh perhatian penuh, engkau melakukannya, yaitu engkau menaruh kebenaran firman dalam hati anak-anakmu. Saya percaya engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan putus asa, itu saudara ya, karena engkau tahu bagaimana anak-anakmu akan aman saja jalan-jalannya kalau engkau mendidik mereka ke arah Tuhan. Nah, ini paling penting. Makanya kalau engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, orang tua, ya, saya mengatakan, ayo berbahagialah engkau seperti Mazmur 1 ayat 1. Engkau akan berbahagia kalau engkau tidak salah memberi nasihat, nah, gitu ya, tidak salah meminta nasihat juga. Nah, ini paling penting. Kita akan berbahagia, Tuhan katakan kita akan berbahagia. Ya, kalau engkau tidak minta nasihat di jalan orang fasik, ya, kalau engkau tidak minta nasihat dari jalan orang-orang berdosa, kalau engkau tidak minta nasihat dari orang-orang yang tadi pencemooh, engkau akan aman saja, saudara. Jadi dalam hidup kita ini kita mesti mengerti, dalam masalah persoalan juga jangan salah curhat. Karena kesamaan apa yang ada ya antara Tuhan dengan dunia ini tidak ada, saudara. Hanya Dia satu-satunya penasihat kita. Jadi waktu saudara ada masalah, orang tua paling penting untuk mencari Tuhan. Maka saya katakan tadi di awal, apa yang engkau sedang hadapi dalam rumah tanggamu dan engkau sedang mencari jalan keluarnya, itu engkau tanpa sadar membuat anak-anak merekam apa yang Anda lakukan. Contoh tadi, waktu punya masalah persoalan, engkau mencari Tuhan, engkau sedang menunjukkan kepada anak-anak
hadapi masalahmu, carilah Tuhan. Kalau cari Tuhan, maka engkau akan aman. Nah, ini akhirnya anak-anak melihat itu, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan mengikuti jejak itu, karena mereka tahu yang paling penting untuk tetap tenang karena mereka bersama dengan Tuhan. Ini paling penting. Haleluya. Haleluya. Jadi memang seperti halnya ketika kita melihat anak kecil ya, paling pandai adalah meniru. Betul, betul. Dan begitu betul. pula dengan mereka yang sudah dewasa, karena kalau sudah dewasa pasti sudah banyak pikiran gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi dia akan melihat, mengkopi apa yang orang tua lakukan ketika mereka dalam kesulitan. Betul. Kemudian ketika si anak mengalami kesulitan, maka dia akan juga mengikuti langkah dari seperti orang tua. ya. Betul. Jadi rumah itu adalah proses kehidupan pemurnian jiwa sebenarnya. Seperti bercermin berarti Bu. Seperti bercermin, betul. Jadi apa yang orang tua lakukan, bahkan di dalam hari-harinya dia, dalam perkataannya dia, dalam tindakan-tindakan apapun ya, itu anak-anak melihat. Bahkan maaf ya, sampai dia menikah pun, kadang-kadang apa yang laki lihat kepada ayahnya, saat dia menikah, dia perlakukan itu kepada istrinya karena dia melihat ayahnya melakukan itu kepada ibunya. Atau seorang perempuan yang keluar lalu menikah, dia melihat ibunya melakukan itu dan dia lakukan kepada suaminya dan bahkan kepada anak-anaknya. Makanya juga ada banyak rumah tangga, keluarga-keluarga baru yang baru menikah, mereka mencerminkan semua dalam rumah tangga mereka yang besar tadi. Di saat mereka menikah, mereka meniru semua dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam mendidik anak-anaknya pun. Nah, ini kan paling fatal kalau akhirnya orang tua ya, cara mendidik, cara mengelola kehidupan rumah tangganya tidak benar. Nah, akhirnya anak-anak waktu mereka menikah, mereka membawa keluar semua dari rumah tuanya, rumah orang tuanya tadi, mengcopy paste semua kepada rumah tangga mereka, dan akhirnya gak ada yang baik dalam rumah tangga mereka. So penting sekali dari rumah orang tua mendidik anak-anak dengan jalan kebenaran, dengan firman Allah tadi, membuat hati mereka condong kepada firman Allah. Anak-anak akan aman dan baik-baik saja, dan pasti kita akan berbahagia karena selalu mendengar kabar anak-anak kita. Wow, hidup mereka bahagia, happy, hidup mereka damai, karena anak-anak tahu solusinya adalah mereka selalu mencari Tuhan seperti yang mereka lihat dalam rumah tangga ibu dan ayah mereka sendiri. Haleluya. Mungkin kalau untuk keluarga baru bisa dipikirkan ya, mulai dari dini mengatur untuk memberikan warisan kekal itu. Tapi Betul. kemudian bagaimana dengan keluarga yang sudah terlanjur nih ceritanya, misalnya Bu Sarlin ya, Iya. ada satu hal yang kurang baik dalam keluarga tersebut. Kemudian setelah mendengarkan firman Tuhan ini, oh iya ya betul, saya harus mewariskan hal baik untuk anak-anak saya Iya. nanti. Nah, kemudian bagaimana mengawali suatu hal yang sudah di tengah-tengah misalnya ini Bu? Betul. Jadi begini, tidak pernah terlambat Tuhan menolong, itu pasti ya. Artinya waktu engkau sadar, engkau mulai dibukakan dalam kebenaran firman, oh iya, rupanya saya selama ini memanjakan, tanda kutip ya, manja itu nggak salah, tapi memanjakan dengan cara yang salah ya, memanjakan dengan harta dunia, memanjakan dengan semua yang sepertinya digampangkan, dimudahkan. Ini kan tanpa sadar membuat jiwa anak-anak kita tuh lemah sekali. Saya mereka menghadapi masalah-masalah di luar, mereka akhirnya menjadi rapuh karena mereka tidak tahu solusinya. Jadi banyak orang tua yang hanya memberikan anak-anak warisan jasmani, warisan harta benda, dan akhirnya anak-anak punya karakter hidup roh tidak baik-baik saja. Lalu akhirnya saudara nangis, saudara menyesal, itu kan nggak benar. Jadi kalau hari ini engkau memang pernah hadapi itu atau engkau mengalami ini, belum terlambat. Datang sama Tuhan, minta ampun, lalu mulai ambil WhatsApp, ambil handphone, kirimkan WhatsApp ke anak-anak firman Allah yang meneguhkan mereka sambil mereka nasihat-nasihat. Nah, saya mau katakan saudara, dalam menjalani hidup hari-hari kita ya, dengan sesama, dalam menghadapi masalah-masalah, coba ulang-ulang baca kitab Amsal, karena Amsal itu adalah kitab pendidikan rumah tangga, keluarga. Nah, Anda baca ulang-ulang. Nah, itu ada banyak nilai-nilai di sana yang membuat saudara akhirnya bisa mengambil solusi untuk mendidik anak-anak ya. Karena kitab Amsal itu bicara tentang bagaimana pendidikan dalam keluarga, dengan sesama, dalam bersosial. Nah, kita bisa melihat itu dan kita bisa belajar untuk mengarahkan kaki anak-anak kita ke jalan Tuhan. Jadi belum terlambat. Kalau engkau mendengarkan pesan ini, mari minta Tuhan
berikan hikmat kepadamu, dan engkau minta ampun paling penting, lalu doakan. Seperti Ayub dikatakan dalam kitab Ayub 1 itu, saat anak-anaknya pergi keluar dari rumah, ya, kalau mereka pulang, Ayub mulai bertanggung jawab mendoakan anak-anak. Alasannya apa? Dia katakan begini, saat keluar aku nggak bersama dengan mereka. Mungkin di luar sana mereka udah mengutuk Tuhan, mereka nggak takut Tuhan. Penting untuk sebagai orang tua, aku mendoakan mereka. Nah, apakah yang dia lakukan oleh Ayub? Orang tua sampai hari ini masih melakukan itu. Paling penting, betul. Jadi pesan dari firman Allah yang dikatakan dalam kitab Ayub pertama itu, ini penting. Karena kita nggak tahu anak-anak kita waktu di luar rumah mereka dengan siapa, apalagi anak-anak kita yang mungkin sudah merantau jauh dari kita, mereka dengan siapa, pagi siang malam dengan siapa. Bahkan anak-anak kita jangan sampai mereka mulai terbiasa dengan berbohong. Nah, hidup mereka setiap hari berbohong. Kamu ada di mana? Di Kosma, padahal enggak. Nah, ini ada apa dengan anak-anak kita? Tentunya semua dimulai dari rumah. Didikan yang salah, cara didik yang salah, akhirnya anak-anak mulai berkembang dengan cara yang salah juga. Nah, mari kita belajar untuk datang sama Tuhan, minta ampun dan minta hikmat kepada Allah untuk mendidik anak-anakmu. Warisan kekekalan itu engkau perlu teruskan kepada anak cucumu supaya engkau berbahagia. Haleluya. Haleluya. Kalau misalnya kita mau turut gitu ya, tentang firman Tuhan itu semuanya berkelanjutan ya, Bu Salim. Jadi kalau warisan berarti melakukan hal-hal sesuai dengan firman Tuhan, diajarkan kepada anak. Salah satunya juga pasti selain prinsip dalam berkeluarga, mendidik anak adalah juga bagaimana bersosialisasi dengan orang, gitu ya. Betul. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan anak setelah dia memiliki warisan atau menerima warisan kekekalan itu, Bu? Apa yang harusnya dia lakukan, anak tersebut lakukan? Jadi waktu anak-anak terkopi, artinya mereka memandang, mereka melihat, ya, vision itu, mereka lihat anak orang tua berbicara, orang tua mengambil tindakan, itu terekam di dalam alam bawah sadarnya dia juga. Sehingga dalam alam sadar dia bisa bertindak melakukan sesuatu seperti yang dia dilihat dari orang tua. Anak-anak akan berbahagia. Nah, aplikasi dalam mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan sangat sederhana. Bangun mesbah itu bicara bahwa saudara membawa mesbah sebagai seorang yang membawa anak-anakmu dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara adalah mesbah keluarga itu sendiri. Artinya karena engkau sudah mengenal Tuhan, engkau membawa hubunganmu dengan Tuhan kepada anak-anak ini mengalami Tuhan. Kalau engkau tahu ini, maka engkau akan mengajarkan mereka bagaimana beriman, bagaimana menghadapi masalah-masalah. Makanya di dalam Amsal sangat banyak sekali didikan-didikan yang luar biasa. Hai anakku, jangan engkau dengan perempuan-perempuan begini begitu. Ada semua, saudara. Jangan berzina, jangan mabuk-mabuk, ya. Kalau engkau datang kepada tetanggamu dan dia tidak menerima, jangan kembali lagi. Dan banyak, bahkan kepada suami istri sendiri. Kalau istri cerewet, ya, dia sampai akan kemana, itu semua ada. Jadi tentang hubungan dalam keluarga dan keluarga dengan lingkungan atau sosial, semua ada di dalam kitab Amsal. Coba kita baca ulang-ulang kitab Amsal, ya, dari pasal pertama sampai dengan 31. Udah selesai, ulang lagi. Nah, bila perlu setiap hari engkau taruh satu ayat, ya, dalam diri anak-anakmu. Minta mereka menghafal setiap ayat itu, ya. Kalau mereka sudah di luar kota, di luar negeri, dimanapun, minta mereka menghafal satu ayat aja dari kitab Amsal. Saya percaya itu adalah hal-hal yang sederhana yang membuat anak-anak akhirnya mengerti kebenaran firman. Warisan kekekalan ini akan membuat orang, bukan cuma anak bahagia, tapi orang tua akan bahagia. Ya, karena kita menaruh satu jejak, satu petunjuk kepada anak-anak, sehingga mereka akan baik-baik saja keadaannya dan orang tua tidak akan gelisah, tidak akan khawatir. Taruhlah warisan kekekalan ini dalam hidup anak-anakmu sehingga mereka akan baik-baik saja keadaannya. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Dan saya jadi teringat ada satu kalimat yang sering muncul begitu ya, di media sosial juga sering muncul. Misalnya kita cari keyword tentang keluarga atau orang tua. Satu ibu itu bisa mengurusi 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurusi satu ibu, gitu ya. Itulah pentingnya warisan. Iya, itulah penting warisan, gitu, saudara, ya. Bahkan saya bingung kalau sampai ada anak-anak yang bakal mengutuk orang tuanya. Saya tidak mau dan saya tidak kenal orang tua. Aduh, come on, ya.
Nggak begitu. Kadang-kadang melihat kepada struktur keluarga aja, Alkitab katakan bahwa keluarga adalah tempat menyatakan kasih Kristus. Tetapi kalau dalam kasih itu sudah mulai dingin, kasih bakal udah pudar, nah apalagi yang didapat. Jadi kalau saudara sudah menikah atau anak-anak mulai memutuskan hubungan dengan orang tua, jangan berharap Anda diberkati. Serius, karena kita berkata, hormatilah ayah ibumu, maka lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Artinya begini, kalau engkau hormati orang tua, kamu dikasih umur panjang, dan bukan umur panjang lalu sia-sia. Tapi saat engkau injak tanah ini, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Ada keberuntungan yang terjadi karena engkau menghormati orang tua. Anak-anak zaman sekarang, dengarkan pesan ini. Jangan sekali-kali engkau mengangkat tubik tanda kutip, ya, untuk tidak menghormati orang tua. Jangan sekali-kali engkau berkata kasar kepada orang tuamu, karena saat engkau hormati orang tuamu, engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi saat engkau tidak hormati orang tuamu, apapun usahamu dan caramu, engkau tidak akan pernah menikmati yang namanya kedamaian. Itu firman Allah. Jadi saya kasih pesan bagi semua keluarga yang ada dimanapun, orang tua bertanggung jawablah kepada anak-anak dalam didikan. Taruhlah warisan kekekalan yang membuat engkau bahagia dan anak-anakmu juga bahagia. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya sepanjang hidupmu engkau diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Engkau punya hidup akan diberkati oleh Tuhan. Amin, luar biasa. Haleluya, yes, ya, karena memang menghormati orang tua, menjaga, merawat orang tua itu nggak akan pernah sia-sia. Betul. Ada aja berkatnya. Betul. Ya. Baik, ini ada respon dari Ibu Koni tentang firman Tuhan pagi hari ini. Akan kujaga selalu warisan Bapa dengan baik, Bunda Sarlin. Amin, amin, puji Tuhan. Baik, kita sudah mau mendekati untuk akhir program. Sebelumnya mungkin ada yang ingin dirangkum, kemudian kita akan akhiri dengan pokok doa yang sudah terkumpul. Iya, baik. Bagi semua keluarga, ya dimanapun engkau berada, dan keadaan apapun yang engkau sudah hadapi, anak-anakmu dalam hal apapun, dalam pergumulan yang engkau sedang hadapi, saya mau katakan, kembalilah kepada dasar yang kokoh, di mana kebenaran firman itu engkau terus komandankan kepada keluargamu, kepada anak cucumu. Jangan pernah lepaskan kendali dari kebenaran firman Allah. Saat engkau duduk, engkau berdiri, engkau berbaring, engkau berjalan, terus bicarakan tentang firman Allah, terus sampaikan tentang kebenaran firman Allah. Dan tentu dengan cara-cara yang sangat sederhana. Begitu saudara, engkau senyum dan engkau hanya berkata, anakku kamu diberkati Tuhan. Itu engkau sedang menyampaikan pesan firman kepada anak-anak. Anakku, engkau harus melakukan kebenaran firman itu. Kasihilah sama manusia. Engkau sedang mengajarkan dia nilai-nilai kehidupan tentang firman Allah yang menjadi nyata dalam hidup. Ada banyak nasihat yang kita bisa sampaikan dengan cara-cara yang sederhana. Dan saya yakin orang tua yang mengasihi anak-anaknya tidak akan biar anak-anak akan menderita, tapi mereka akan mau anak-anaknya bahagia. Bagaimana solusinya? Ingat, sampaikan warisan kekekalan bagi hidup mereka yang membuat engkau bahagia dan anak-anakmu juga bahagia. Dan bagi anak-anak, ya dengarkan, pasang telingamu baik-baik, condongkan hatimu terhadap nasihat orang-orang tua, ya, terhadap apa yang mereka sampaikan, karena engkau akan menuai semua yang baik dalam hidupmu saat engkau mau taat dan mendengarkan pesan orang tua. Mungkin ada yang bertanya, tapi orang tua saya ngasih contoh. Hanya engkau yang dengan pesan roh ini, maka jadilah contoh pada orang tuamu sendiri. Dan saya juga percaya gak ada salah saat mungkin orang tuamu tidak memberikan contoh yang baik, engkau bisa memberikan contoh yang baik karena engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau bisa mendoakan mereka, engkau bisa menyampaikan satu kata-kata yang baik dan manis didengar, ya, kata-kata yang penuh kasih, sehingga orang tua juga akan mendengar dan tersentuh. Dan saya percaya rumah tangga keluargamu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Kita akan berdoa dan saya yakin bahwa apapun pergumulan saudara saat ini, keluarga, rumah tangga, engkau akan melihat janji Allah tergenapi. Sekali lagi mari, ya, taruhlah, turunkan warisan kekekalan dalam rumah tangga keluarga saudara.
anak cucumu, Alkitab katakan tidak akan meminta-minta karena mereka dipenuhi dengan warisan kekekalan. Kita akan berdoa, dan di tempat ini di studio sudah ada beberapa doa. Kita akan berdoa juga bagi setiap mereka yang membutuhkan dukungan doa, dan saudara-saudara yang sedang live di medsos. Saya juga percaya apa yang didoakan di studio ini, kalau engkau dalam pergumulan yang sama, engkau aminkan, Tuhan mendengar dan Tuhan juga memulihkan keadaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya.